Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kematian kedua. Dan kita ingin coba belajar dari kitab Daniel tentunya pada saat ini, supaya kita memahami bahwa ternyata di perjanjian lama, khususnya Daniel, dia melihat hal yang sama apa yang kita pelajari beberapa hari ini. Ternyata memang ini adalah sesuatu yang sangat serius untuk kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Tidak hanya sibuk dengan perkara-perkara dunia, karena hidup kita di dunia ini cuma sementara. 60, 70, 80 kata Alkitab paling kuat. Setelah itu kebanggaannya hanya tinggal penderitaan, kesusahan, kesulitan. Karena itu kita perlu menjadi orang-orang yang bijaksana. Musa berkata bahwa berikan kepadaku hati yang bijaksana ketika aku menghitung hari-hari manusia. Jadi kita akan menjadi bijaksana ketika kita memahami betul hari-hari manusia. Bahwa hari manusia seperti bayang-bayang, seperti embun, seperti bunga yang kelihatan hebat tapi tidak ada apa-apanya. Sayang banyak orang begitu terpukau, begitu habis-habisan untuk perkara-perkara dunia ini tanpa mereka memahami ada hal-hal yang luar biasa dari kekal sampai kekal, termasuk kebenaran tentang kematian kedua yang tidak perlu dialami oleh orang-orang percaya. Seandainya orang-orang percaya tahu menyiapkan diri, setia, menang atas segala penderitaan, tetap konsisten. Karena itu dalam kitab Daniel, saya ajak kita melihat Daniel pasal 12. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Nah, jadi perhatikan Bapak Ibu, pada masa itu akan muncul katanya Mikael, pemimpin besar, maksudnya malaikat Mikael, yang akan hadir secara langsung mendampingi orang-orang Israel, karena ini konteksnya adalah Israel. Dan Mikael sebagai pemimpin atau malaikat yang besar akan mendampingi anak-anak bangsamu, orang-orang Israel. Kenapa? Karena ada suatu kesesakan yang besar. Jadi sebelum peristiwa kebangkitan pertama, orang-orang mati di dalam Kristus dibangkitkan, lalu orang-orang yang hidup akan diubahkan. Sebelum peristiwa itu ada 3,5 tahun sebelum kemunculan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia akan datang di awan-awan, dan ketika dia hadir, orang-orang mati akan bangkit. Ini yang disebut kebangkitan pertama. Dan akan ada kebangkitan kedua, baru itu yang disebut kematian kedua. Jadi sebelum dia datang, ada satu masa yang suatu kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa sampai pada waktu itu. Jadi di situ secara langsung Mikael, malaikat itu akan mendampingi orang-orang Israel supaya mereka tidak menyembah antikris. Karena antikris duduk di bait Allah, mengaku sebagai Allah dan minta disembah sebagai Allah. Ini yang dia katakan oleh Tuhan Yesus, bahwa akan muncul guru palsu, nabi palsu, Mesias palsu. Jadi antikris meniru Mesias. Jadi orang Israel sampai hari ini masih berharap. Mereka belum percaya bahwa Mesias sudah datang. Dan ini yang setan lewat antikris coba menipu orang-orang Israel. Tetapi Mikael akan mendampingi orang-orang Israel. Dan pada waktu itu bangsamu akan terluput. Siapa? Yaitu yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Di sini peristiwanya, dan banyak dari antara orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Jadi ada orang-orang mati dalam situasi itu Bapak Ibu. Tetapi waktu Yesus datang, yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, dan sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini maksudnya kematian yang kedua. Karena setelah itu ada kebangkitan kedua, dan orang-orang dihakimi. Makanya ketika dibangkitkan, jadi ada dua model kebangkitan, pertama dan kedua. Yang pertama untuk orang dapat kemuliaan, dimuliakan. Tetapi kebangkitan kedua, orang untuk mendapatkan apa di sini dikatakan? Kehinaan. Mengalami kehinaan, kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Jadi dalam situasi seperti ini, orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti kayak bintang-bintang di langit, orang-orang yang menuntun. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu,
bahwa di akhir zaman juga bintang-bintang ini akan berguguran. Ya, hampir sepertiga bintang katanya akan terseret ekor naga. Jatuh dengan dosa perzinahan, jatuh dengan dosa perselingkuhan. Jadi salah satu hal untuk menghancurkan kekristenan, menghancurkan hidup orang-orang percaya yang diumpamakan seperti bintang-bintang, mereka akan terseret oleh ekor naga sepertiganya. Kalau saudara tahu, ular itu alat kelaminnya ada di ekor. Artinya bicara tentang roh perzinahan, perselingkuhan. Ini yang coba dipakai oleh iblis di hari-hari ini. Sama seperti pada zaman Nuh dan Lut, yaitu masalah seksual. Pesta pora, seperti renungan-renungan sebelumnya. Tetapi kita menyadari, dan saya berharap betul-betul kebenaran tentang kematian kedua ini bisa menolong kita memahami sehingga kita boleh menjaga hidup kita. Dan tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang di sebelah sana. Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain linen yang ada di sebelah di atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Lihat, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi 3,5 tahun, itulah masa kekuasaan iblis, antikris, nabi-nabi palsu, dan pengikut-pengikutnya, saudara-saudaraku. Dan nanti setelah itu akan berakhir. Adapun aku memang kudengar hal ini, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan, diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saya berdoa biar kita adalah kelompok golongan orang-orang yang bijak, sehingga kita bisa memahami, mengerti, mawas diri, tahu menyiapkan diri menjadi orang-orang yang bijak karena mengerti hari-hari manusia yang cuma sementara. Ada kekekalan yang kita akan hadapi dari kekal sampai kekal. Dikatakan sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi apa yang kita pelajari di kitab Wahyu, di kitab 1 Tesalonika 4 kemarin, Rasul Paulus, saudara-saudara, kita memang tidak bisa main-main. Kita harus serius bahwa apa yang kita pelajari ini satu hari kita akan berhadapan. Dan saya berdoa biar kita masuk kepada bagian kebangkitan yang pertama, mendapat kemuliaan, dihargai. Tetapi orang yang dibangkitkan berikutnya, kebangkitan kedua, akan mendapat kengerian, kehinaan, karena dia akan mengalami yang namanya kematian kedua. Karenanya betul Tuhan Yesus berkata kepada gereja di Smyrna, jangan takut, tetap setia. Dan kalau kita menang, kita akan mendapatkan mahkota dan kita dilepaskan dari yang namanya kematian yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.